Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, anakku yang tercinta, kita berjumpa lagi dalam katekese minggu ini. Sembari kita merayakan Pesta Pelindung, mari kita belajar dari Injil yang bercerita mengenai kerajaan Allah menggunakan 3 perumpamaan sekaligus, yaitu mengenai ilalang di antara gandum, biji sawi, dan ragi. Yesus sendiri memberikan penjelasan yang sangat rinci tentang perumpamaan ilalang di antara gandum kepada kita semua dan kepada para muridnya. Ia mengatakan, penabur benih baik adalah Yesus, anak manusia. Ladang adalah dunia ini. Benih yang baik orang-orang yang termasuk anggota kerajaan Allah yang menjawab atas sapaan Yesus. Ilalang adalah anak-anak si jahat. Sedangkan musuh yang menaburkan benih yang jahat itu atau ilalang adalah iblis. Waktu menuai, akhir zaman, dan penuai adalah para malaikat. Ilalang yang dimaksud di sini kemungkinan adalah semacam rumput yang pada tahap awal pertumbuhannya sangat mirip dengan gandum. Perbedaan baru terlihat ketika keduanya mulai menua dan berbuah. Maka jika dicabut terlalu dini, akar gandum yang rapuh akan ikut rusak atau malah salah cabut, karena antara ilalang ini dan gandum mirip pada saat-saat masih muda. Kemudian beralih pada perumpamaan tentang biji sesawi. 2 perumpamaan pendek yang berisi mengenai biji sawi dan ragi berbicara tentang pertumbuhan kerajaan surga. Bapak Ibu terkasih, biji sesawi sesuatu yang sangat kecil, di mana Yesus ingin mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa kerajaan surga dimulai dari kelompok kecil, tetapi ketika tumbuh akan menjadi kekuatan yang besar, seperti biji sawi yang dari benih yang kecil menjadi pohon, bahkan burung-burung bisa bersarang dan bertengger di dahan-dahannya. Sedangkan ragi adalah sesuatu yang sedikit, yang biasa dicampur dan diaduk ke dalam adonan tepung yang banyak. Ragi yang sedikit ini mampu untuk mengubah dan mengembangkan seluruh adonan tersebut. Refleksi yang boleh kita renungkan pada hari ini antara lain adalah, mari kita belajar bersabar dengan misteri kejahatan yang seringkali kita dengar dan kita lihat. Bapak Ibu terkasih dan saudara yang tercinta, kerap kali kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan orang jahat tetap makmur, bahkan seakan-akan mereka bahagia? Atau dengan kata lain, mengapa ada penderitaan dan kejahatan di dunia ini? Lewat perumpamaan gandum dan ilalang, Yesus mengingatkan bahwa dunia ini adalah ruang di mana kebaikan dan kejahatan hidup berdampingan secara misterius. Tuhan sengaja menunda penghakiman bukan karena ia kompromi dengan hal-hal yang bersifat dosa, melainkan karena kebaikannya ia menunggu
adanya sebuah pertobatan. Rahmat Tuhan selalu baru dan kita semua diberi kesempatan untuk bertobat. Sehingga para murid dilarang mencabut ilalang pada saat muda karena khawatir gandumnya juga tercabut. Hal kedua, kita juga diajak untuk lebih punya belas kasih, di mana kita tidak boleh terburu-buru menghakimi. Sama seperti ilalang dan gandum yang sulit dibedakan di awal pertumbuhan. Kita manusia seringkali salah menerima atau menilai sesama. Kita tidak pernah tahu akhir dari hidup seseorang. Seseorang yang hari ini kita anggap ilalang karena rahmat dan pertobatan, mungkin ia bahkan bisa menjadi gandum yang lebat dan berlimpah ruah. Kita ingat akan kisah Santo Paulus. Bagaimana Saulus yang begitu jahat karena rahmat Tuhan menjadi Paulus yang berkobar-kobar mewartakan kabar gembira. Penghakiman hanya hak Allah. Kemudian kita juga bisa melanjutkan dengan refleksi yang ketiga, yaitu kekuatan dari hal-hal yang kecil yang digambarkan melalui kisah biji sawi dan ragi. Bapak Ibu terkasih, Tuhan tidak selalu bekerja lewat hal-hal yang heboh, megah, dan instan. Kebaikan kecil yang boleh Anda lakukan, entah senyuman, perkataan penghibur, atau menghibur, perkataan yang menguatkan, peneguhan, kejujuran di tempat kerja, mungkin kelihatannya sepele, seperti biji sawi ataupun ragi. Namun, jika itu dilakukan dengan iman, ketulusan, hal kecil ini bisa memiliki daya ubah yang luar biasa. Yang penting kita setia melakukannya. Ragi itu kecil namun mempengaruhi begitu besarnya atau banyaknya tepung. Demikian juga dengan biji sawi. Bapak terkasih, mumpung kita merayakan pesta pelindung, mari kita juga menggunakan teks ini untuk merenungkan apa yang boleh kita persembahkan sebagai paroki yang sedang bersyukur atas pesta pelindung kita. Pertanyaannya sederhana. Sejauh mana kita sebagai umat paroki yang di bawah perlindungan Santa Maria Bunda Karmel ini sudah melakukan tanggung jawab iman kita untuk mewujudkan kerajaan Allah. Kita mulai dari hal-hal yang sepele dan kecil. Mari kita mulai terlibat, hadir, dan peduli dengan lingkungan kita. Mungkin sepele, hanya doa rosario. Mungkin sepele, hanya doa arwah bersama. Namun kehadiran kita dengan gembira, kehadiran kita dengan senyuman, kehadiran kita dengan segala yang boleh kita lakukan dengan hal sederhana itu pasti akan memberikan satu warna, bahkan dampak yang luar biasa. Hal-hal kecil ketika dilakukan dengan cinta yang besar akan seperti biji sawi dan juga ragi. Mari bersama Bunda Maria, Bunda Karmel, kita wujudkan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Tuhan memberkati.